Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan untuk kita bersama, bahwa keberadaan Tuhan Yesus sampai hari ini juga terus menjadi polemik, bukan hanya di kalangan iman Kristen ya, tetapi untuk orang-orang di luar kita juga, mereka masih terus memperdebatkan, bahkan mempertentangkan akan keberadaan Kristus sampai hari ini. Ada di antara mereka yang di luar sana berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ya silakan saja, itu anggapan mereka. Dan kalau misalkan keberadaan Yesus pada waktu ia ada dalam pelayanan, keberadaannya juga masih terus dipertentangkan. Kalau Bapak Saudara melihat dalam kisah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keberadaan pelayanan Yesus pun masih terus dipertentangkan. Yang mempertentangkan adalah bukan orang-orang yang Yahudi yang pada umumnya, yang mereka hanya mungkin orang-orang biasa yang hanya menjadi rakyat. Mereka tidak mempertentangkan tentang keberadaan Yesus. Tetapi yang mirisnya adalah yang mempertentangkan keberadaan Kristus dalam pelayanan kuasa dan mujizatnya adalah orang-orang yang katanya dalam tanda petik adalah orang-orang yang tahu akan Taurat Tuhan, orang-orang yang tahu akan kebenaran firman Allah. Jadi saya berharap keberadaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan terus dipertentangkan oleh kita. Dan mungkin hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang kurang bagus, misalkan musim yang tidak mengenakan, hari-hari yang sulit dan lain sebagainya. Dan hari ini bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia juga terus wabah corona ini terus melanda. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu saya meyakini tidak pernah lepas dari kontrol Tuhan. Semua terjadi karena Tuhan izinkan. Hanya saya berharap kita adalah orang-orang yang berhikmat. Berhikmat di sini yang ingin saya katakan bahwa apapun yang terjadi, hikmat Allah akan menyertai dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon, sehingga ketika kita ada dalam keadaan masa-masa yang sulit seperti ini, kita tidak lagi mempertentangkan tentang mengapa Tuhan melakukan sesuatu, tapi kita melakukannya dengan respon yang benar. Saya ingin bacakan Bapak Saudara satu bagian ketika Yesus ini telah melakukan suatu karya. Ya, Yesus ini melakukan, Bapak Saudara, satu mujizat. Ya, tetapi saya akan bacakan Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 24. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini adalah satu tuduhan yang sangat kejam yang dilakukan di sini. Dikatakan, Bapak Saudara, ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya. Jadi Bapak Saudara, orang-orang yang Farisi adalah satu golongan orang-orang yang cukup paham dengan kebenaran firman Allah. Tapi justru orang yang paham firman Allah inilah yang punya justifikasi yang kuat, penghakiman yang kuat untuk sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan suatu karya penyembuhan terhadap seseorang yang mengalami kerasukan setan, ia mengalami buta dan bisu, ia lakukan menyatakan kebesaran Allah. Sebenarnya ingin membuktikan juga kepada orang-orang Farisi bahwa kuasa Allah dari dulu sampai waktu itu
kuasa Allah tidak pernah berubah. Ia sanggup mengerjakan mukjizat, ia sanggup mengerjakan perkara yang dahsyat. Tetapi ketika perkara itu terjadi, justru yang datang adalah sebuah penghakiman. Di sini dikatakan oleh Matius, orang-orang Farisi mendengarnya. Mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi, Bapak Saudara, inilah penghakiman terkuat. Justru bukan dari orang luar, justru bukan dari orang dalam, bukan dari, maksud saya bukan orang-orang yang tidak tahu ya, tapi mereka adalah orang dari dalam, orang-orang yang paham dan betul akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka menyelidik dari waktu ke waktu, tetapi begitu satu peristiwa kebesaran Allah dinyatakan, justru muncullah suatu penghakiman. Ini sesuatu yang miris, tapi ini memang terjadi pada waktu itu. Saya akan bacakan satu kali lagi Matius pasal yang ke-13. Saudara boleh bergeser sedikit. Matius pasal yang ke-13 dari ayat 53. Saya akan bacakan dari ayat 53. 53 di sini dikatakan pula, Yesus ditolak di Nazaret. Inilah tempat ia dibesarkan. Makanya Yesus disebut orang Nazaret, bukan Yesus disebut orang Bethlehem. Apa kata-kata daripada orang-orang Nazaret? Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Saudara, kemudian orang lain berkata lagi, orang ini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bersama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yohanes, Simon, dan Yudas? Ini adalah juga, Bapak Saudara, ungkapan suatu penghakiman yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret, yang adalah notabene kampung di mana Yesus, ya Bapak Saudara, kecil dan dibesarkan. Oleh sebab itu tadi saya katakan Yesus disebut orang Nazaret, tapi justru di sini dikatakan ya mereka mengakui, Bapak Saudara, di sini dikatakan dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Jadi memang Yesus sangat berbeda cara mengajar, cara pendekatan, cara melakukan berbagai pelayanan, sangat berbeda dengan orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sangat berbeda, dan itu sangat diakui oleh orang-orang yang ada di Nazaret. Tetapi di balik semuanya itu, Bapak Saudara, justru di bagian yang lain mereka masih mempertanyakan juga, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudara Yakobus, Yusuf, dan Yudas? Mereka ingin mengatakan Yesus itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia hanya anaknya tukang kayu. Mungkin anaknya si Yusuf itu, anaknya si Maria itu. Itu loh saudara-saudaranya yang ada di antara kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus memang sangat berbeda dengan guru-guru, dengan rabi-rabi yang ada pada waktu itu. Tapi Bapak Saudara, ya dalam seluruh pelayanannya dia selalu mendapat tantangan. Ya, saya tunjukkan dua bagian. Yang pertama adalah dari orang yang tahu kitab. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang terdekat. Ia mengalami semuanya itu. Ya, Bapak Saudara, saya ingin berharap Bapak Saudara dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Ya, memang hari-hari ini Bapak Saudara keadaan kita menjadi sulit karena berbagai tekanan, karena berbagai keadaan. Tapi saya ingin berharap kita semuanya Bapak Saudara menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, agar kita tidak bersalah dengan bibir kita, Bapak Saudara. Kita tidak bersalah dengan ungkapan-ungkapan kita, Bapak Saudara. Saya percaya kita semuanya mengakui tentang ketuhanan Yesus, tentang Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Besar. Dan kalau hari ini Bapak Saudara kita diperhadapkan dengan
masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ya, saya berharap mari jaga sekali lagi lisan kita, jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Kita tidak layak untuk menghakimi. Mungkin kita merasa sesuatu yang berbeda, ya Bapak Saudara, berbeda cara beribadah dengan rekan kita, cara hamba Tuhan menyampaikan suatu khotbah, suatu pengajaran. Mari kita sikapi Bapak Saudara sebagai satu kedewasaan bahwa suatu keberagaman itu memang tetap terus ada sampai selama-lamanya. Yang ingin saya sampaikan kepada kita, mari landasan kita kuat, mari landasan kita kokoh, mari kebenaran yang ada dalam kita, mari kita lakukan. Bukan hanya sekedar diperdebatkan, bukan hanya sekedar kita kemudian Bapak Saudara melakukan suatu pertentangan, opini, argumen, dan lain sebagainya. Saya merindukan untuk seluruh sidang jemaat yang ada di GP Amsterdam. Ya, hari ini kita sedang terjadi masa-masa seperti ini. Yang kita butuhkan satu dengan yang lain adalah saling menopang, saling berangkulan, saling kita menguatkan dan meneguhkan agar kita sama-sama tidak goyah. Sekali lagi, kita juga tidak muncul penghakiman dari mulut kita. Mungkin si A berdosa, negara ini dia tidak takut Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini adalah memang Tuhan kerjakan. Dia punya kontrol atas alam, dia punya kontrol atas jagat raya. Yang harus kita lakukan adalah Bapak Saudara, kita tetap terus bersyukur, kita tetap terus memuji. Daripada mulut kita dipakai dan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar, yang kemudian kelak kita juga akan dihakimi menurut penghakiman yang pernah kita sampaikan, kita ungkapkan. Lebih baik mari Bapak Saudara, Matius pasal 20, Matius 12 ayat 37, ya di sana dikatakan bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya berharap kita akan terus mempergunakan mulut kita untuk tetap hidup benar. Saya berdoa seperti Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya dia akan memakan buahnya. Mari gemakan terus perkataan-perkataan Bapak Saudara, perkataan-perkataan optimis akan Tuhan, akan keyakinan bahwa sekali waktu badai ini pasti berlalu, kita akan mampu melewati semuanya. Dan saya percaya ketika badai itu berlalu, engkau dan aku juga tetap ada dalam perlindungan kita. Kita tidak dibinasakan, kita tidak mengalami kerugian, tetapi kita tetap akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kuasai lisanmu, kuasai bibirmu, kuasai perkataanmu, sehingga perkataanmu dimanapun engkau berada adalah perkataan yang benar, perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneguhkan, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingmu akan memperoleh kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan Roh Kudus memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.